Kita ketemu lagi dalam cerita Mogaan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, dalam cerita Mogaan kali ini kita akan membahas tentang bibliografi Advent yang di dalamnya saya akan memasukkan tentang pemaknaan Advent dan juga terminologi dari Advent itu sendiri. Kita akan mulai. Teman-teman, KSPB, Kitab Suci Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias, meskipun Yesus bukanlah Mesias yang ternyata diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Sebab bangsa Yahudi menantikan Mesias yang dapat mengusir bangsa Romawi yang menjajah mereka. Dalam sudut pandang tertentu sangat mudah dipahami bahwa ternyata Mesias yang diharapkan adalah Mesias yang mampu mengusir bangsa Romawi yang saat itu sedang menjajah mereka. Maka dengan tegas Injil menyatakan bahwa Kristus tidak datang untuk mendirikan kerajaan di dunia atau untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi ia mewartakan kerajaan surga bagi bangsa Yahudi dan juga bangsa non-Yahudi. Meskipun jemaat perdana mengakui bahwa Yesus telah berjaya di dalam gerejanya, namun mereka mengakui bahwa segala hal belum sepenuhnya takluk kepadanya. Sehingga apa? Sehingga masih ada penggenapan kerajaannya di masa yang mendatang. Itu pun juga Anda bisa lihat ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 680. Oleh karena itu, para jemaat perdana itu menantikan dengan rindu kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaannya untuk mencapai kemenangan sempurna, kebaikan atas kejahatan ketika Kristus akan mengadili semua orang, baik yang hidup dan yang mati, dengan keadilan dan juga kasih yang sempurna. Ini ditegaskan lagi dalam Katekismus Gereja Katolik 681 dan 682. Maka kalau hari-hari ini kita bisa melihat bacaan kitab suci yang mendasari masa Advent itu berbicara tentang hal itu semua. Kitab suci mengajarkan agar kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan persiapan diri yang dimaksud adalah berjaga-jaga. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Matius 24, Matius 25, bahkan Markus 13. Berjaga-jaga di sini maksudnya adalah untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi. Dan bukan kepada hal-hal duniawi, pesta pora dan dosa seperti yang dilakukan orang banyak pada zaman Nabi Nuh. Maka teman-teman, dengan kata lain, masa Advent merupakan masa pertobatan di mana kita dipanggil Allah untuk kembali ke jalan Tuhan. Advent adalah kesempatan untuk menumpas gunung dan bukit kesombongan hati kita, maupun menimbun lembah kekecewaan dan luka-luka batin kita, agar semua orang berliku diluruskan dan yang berlekuk diratakan, agar tujuannya kita siap menyambut Kristus dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu pemaknaan Advent. Teman-teman, Katekismus Gereja Katolik itu menjelaskan tentang makna Advent sebagai berikut. KGK 524. Ketika gereja merayakan liturgi Advent setiap tahunnya, ia menghadirkan kembali pengharapan di zaman dahulu akan kedatangan Sang Mesias. Sebab dengan mengambil bagian di dalam masa penantian yang panjang itu terhadap kedatangan pertama Sang Penyelamat, umat beriman memperbarui kerinduan yang sungguh akan kedatangannya yang kedua. Maka dengan merayakan kelahiran Sang Perintis, siapa itu? Nabi Yohanes Pembaptis, dan kematiannya, gereja mempersatukan kehendaknya.
Maka slogan "ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil" itulah yang mau diajak dalam perintisan sang perintis Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, masa Advent itu masa penantian kelahiran Kristus atau penjelmaannya menjadi seorang manusia. Masa Advent bukan bagian dari masa Natal, tetapi merupakan persiapannya. Oleh karena itu, masa Advent merupakan masa pertobatan, menyerupai masa Prapaskah. Sebab memang pertobatanlah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis agar kita dapat menyambut Kristus Sang Penyelamat. Dan ciri-ciri perayaan masa Advent adalah tenang dan sederhana, tidak semeriah masa biasa. Sebab penekanannya adalah pertobatan yang diwarnai oleh pengharapan akan kedatangan Tuhan. Teman-teman, budaya sekular di sekitar kita dan juga banyak gereja-gereja non-Katolik merayakan hari Natal yang berdiri sendiri, terlepas dari masa Advent dan masa oktav Natal sampai Epifani. Namun sesungguhnya, hari Natal tidak dimaksudkan sebagai hari yang berdiri sendiri, tetapi sebagai perayaan yang tidak terlepas dari penanggalan tahunan liturgis. Natal sebagai perayaan inkarnasi Tuhan Yesus perlu dipersiapkan terlebih dahulu pada masa Advent. Sebab masa Advent merupakan masa peringatan akan penghiburan yang diberikan Tuhan dan kesempatan di mana kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya ketika para patriark, para nabi dan raja itu menanti dengan penuh pengharapan akan janji Allah yang akan mengutus putranya menjadi manusia. Itu pemaknaan Advent. Sedangkan poin yang ketiga, terminologi Advent, nah ini menjadi menarik. Teman-teman, kata Advent berasal dari kata Latin Adventus, Advenio, bahasa Yunaninya parousia, artinya kedatangan. Maka fokus dalam terminologi Advent, fokus masa Advent adalah kedatangan Mesias, bukan kedatangan yang lain, yaitu Yesus Kristus. Maka doa-doa penyembahan kita, bacaan-bacaan kitab suci tidak saja mempersiapkan kita secara rohani akan kedatangannya untuk memperingati kedatangannya yang pertama, tetapi juga mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Itulah sebabnya bacaan kitab suci pada masa Advent diambil dari Perjanjian Lama yang mengharapkan kedatangan Mesias dan Perjanjian Baru yang mengisahkan kedatangan Kristus untuk menghakimi semua bangsa. Dalam Perjanjian Lama itu diambil seperti apa mengharapkan kedatangan Mesias, dan dalam Perjanjian Barunya itu mengisahkan kedatangan Kristus untuk menghakimi semua bangsa. Demikian juga tentang Yohanes Pembaptis sang perintis yang membuka jalan bagi kedatangan Kristus sang Mesias. Sehingga akhirnya masa Advent adalah masa 4 minggu sebelum hari Natal, ketika gereja merayakan kedatangan Kristus yang pertama dan mengharapkan kedatangannya yang kedua. Tepat hari ini, nanti Sabtu, malam minggu kita merayakan Advent yang pertama. Maka hari pertama Advent dapat jatuh antara tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember. Hari ini 27 November. Nanti sore kita sudah merayakan Advent yang pertama. Selamat teman-teman untuk memasuki masa Advent. Mari kita punya sikap yang baik untuk memasuki masa Advent ini untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Dan semoga apapun keadaan kita dapat mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk kedatangan Yesus Sang Mesias dalam dunia dan hati kita. Kita akan ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.